Baru sampai di Ho Chi Minh, kita langsung cobain makanan yang deket di hotel. Nah, ini tuh kayak mie gitu, ada mie kuah dan juga ada mie yang kering. Sayurannya banyak banget dan rasanya oke banget karena itu bener-bener light kuahnya. Nah, setelah istirahat sekilas di hotel, terus kita juga udah mandi-mandi, bersih-bersih, soalnya dari kemarin ya, ini udah dari kemarin kena angin mulu, terus gak ketemu air, gak ketemu sabun, gak ketemu sampo juga. Akhirnya kita sudah segar dan saatnya untuk berkeliling di Ho Chi Minh. Dan sebenarnya tempat pertama tadi yang kita kunjungin itu adalah Tien Hau Pagoda, tapi ternyata tidak sesuai ekspektasi alias beda sama di foto Google. Oke, terus akhirnya kita memutuskan oke lah, mendingan kita cari yang tempat nongkrong-nongkrong aja untuk santai-santai. Nah, akhirnya kita memutuskan buat The Cafe Apartment. Jadi The Cafe Apartment ini lumayan ngetop sih di Ho Chi Minh karena banyak banget turis yang kesini dan mereka tuh pada sibuk foto-foto karena memang backgroundnya tuh lucu, lihat deh. Jadi ini kayak cafe gitu, tapi kayak dalam bentuk apartemen, terus kayak kecil-kecil gitu loh, lucu-lucu gitu sih desainnya sih. Tapi di sini selain ada di cafe apartemen, kalian sebenarnya bisa ada opsi tuh nongkrongnya banyak. Kayak contohnya di seberang situ tadi itu ada Starbucks, terus ya macam-macam sih, kayak ada coffee shop lokal juga, Sherty itu di belakang aku juga ada. Jadi di sini tuh sebenarnya lebih ke tempat yang lebih modern gitu lah ya kotanya ya, sepertinya kayak pusat kotanya gitu. Dan kalian di sini juga bisa sambil jalan-jalan menikmati udara segar. Sekarang kita sedang mencoba salah satu makanan khas Vietnam, tapi nggak tahu ini apa namanya, cuman modelnya tuh kayak gini, soalnya nggak bisa nanya juga ini tuh apaan. Cuman rasanya sih not bad ya, isinya tuh kayak ada otak-otak gitu, terus kayak ada semacam kayak kerupuk gitu sih, crunchy gitu, bola ubi, terus sama kayak ada congfan gitu sih. Jadi ini kayak congfan gitu sih. Cuman yang bikin lumayan enak itu adalah kuahnya itu segar, terus nggak terlalu pedas juga meskipun udah pakai cabai. Nah, kalau misalnya kalian mau nyobain itu banyak kok di jalan-jalan. Jadi kita lagi ngemper nih di pinggir jalan nih, terus sama duduknya di kursi gitu, kursi kecil gitu di bawah. Lumayan enak rasanya, enak banget. Jadi sekarang ini aku lagi ada di Pho 24 dan ini yang autentik di Vietnam. Nah, di Jakarta tuh sebenarnya udah ada nih brandnya untuk Pho 24 ini. Jadi sekarang ini aku pesan namanya itu Pho Bo Chin. Nah, ini ukuran yang small tapi mangkoknya sih udah lumayan gede sih. Terus Bo Chin itu artinya adalah beef brisket. Gini nih, beef brisketnya dapat kayak 3 slice gitu sih. Untuk rasanya sendiri di sini ini bener-bener kuahnya itu segar, apalagi kalau misalnya kalian peras pakai jeruknya itu, terus kayak wangi juga, terus bener-bener light gitu sih rasanya, jadi nggak bikin kita enak juga. Kalau buat aku sih, aku cukup doyan ini, nggak perlu ditambahin bumbu, nggak perlu ditambahin apapun, ini itu udah enak dan healthy banget sih kalau aku bilang. Apalagi ada sayur-sayurannya juga, ada tauge. Terus kalau kalian suka misalnya daun koriander ataupun yang kemangi juga kalian bisa langsung tambahin. Tapi kalau misalnya kalian merasa ini tuh masih kurang bumbu atau yang lain, nah di sini tuh juga ada kecap asin, terus ada sambal juga, terus ada potongan irisan cabai gitu sih. Kalau misalnya kalian mau nambahin langsung ke dalam sekalian. Selamat makan.
sama di Ho Chi Minh. Nah, kalau misalnya malam-malam kalian pengen nongkrong, kalian bisa tuh nongkrong di Benta Night Market. Tapi kalau menurut aku pribadi sih jujur aja harganya itu agak mahal ya. Mendingan kalian cobain makan kayak di food court atau di tempat-tempat lain yang juga masih otentik atau khas Vietnam. Karena makanannya tuh sama aja kayak makanan yang kalian dapat di mall, tapi kalian di mall itu bisa dapat harga yang jauh lebih murah. Cuman emang sih harus diakuin sih Benta Market itu memang tempatnya tuh cozy banget buat ngumpul-ngumpul, terus banyak bulinya juga. Dan di situ tuh udah jelas banget gambar-gambarnya semua, jadi kalian tuh tinggal nunjuk doang dan variannya emang banyak banget yang makanan-makanan khas Vietnam. Cuman itu balik lagi terserah kalian sih. Kalau misalnya kalian on budget sama kayak aku, nah aku saranin sih kalian makan di mall aja. Tapi ini adalah salah satu tempat yang juga wajib kalian lihat karena itu merupakan salah satu tempat yang wajib kalian kunjungin kalau ke Vietnam. Kalau berkunjung ke suatu negara, wah wajib banget nih pergi ke minimarketnya supaya tahu nih makanan-makanan khas atau cemilan yang ada di minimarket. Aku cobain dan rasanya cukup enak-enak loh. Sebenarnya mirip sih kayak minimarket yang di Indonesia produk-produknya. Travel, aku lagi cobain ini instan, namanya mereknya itu Vivon, kertasnya itu warna putih tadi itu. Terus mie instannya sih mirip-mirip kayak mie Indo gitu ya. Mari kita coba. Jadi mie instannya sendiri itu mie-nya kayak lebih, rasa telurnya kayak lebih berasa gitu sih menurut aku. Terus rasa kuahnya juga bening, nggak terlalu kayak berbumbu kayak di Indo gitu. Cuman di sini tuh yang bikin menarik adalah sayur-sayurannya ini sih. Nggak tahu kayak sayur apa, tapi dia nggak bau wangi gitu. Biasanya kalau kemangi itu kan bau wangi ya. Ini tuh nggak terlalu bau wangi sih. Sama seperti biasa dia ngasih telur di atasnya. Untuk rasa not bad sih, meskipun lebih enak Indominya Indo ya. Jalan-jalan di Mekong River nggak lengkap nih kalau belum mampir di restoran seafood yang ada di sini. Memang sih kalau hari biasa itu sepi banget ya untuk pengunjungnya, tapi di sini tuh seafoodnya selalu fresh. Terus rasanya juga light. Aku demen banget nih ya semua makanan-makanannya, apalagi udangnya itu wah fresh banget. Travel sih, sekarang kita lagi makan di Denlong Restoran. Udah selesai makan, gimana makanannya? Iya, sumpah sih enak sih ini. Semuanya tuh enak, apalagi nasi gorengnya kalau menurut aku, sama ayam yang pakai sayur yang tonkin flower itu enak sih. Terus sama baginya juga enak, kalian harus coba. Wah, ini kenyang sih, meskipun porsinya agak mini-mini gini, tapi ternyata isinya banyak loh. Isinya banyak kok, dan segini tuh cukup untuk 3 orang. Dan untuk harganya sendiri itu standar kayak di restoran-restoran Indo. Jadi kayak satu porsinya itu mungkin sekitar ya 60-an sampai 75-an gitu lah ya untuk per menunya. Dan ini kalian bisa sharing menunya. Terus yang kita juga suka di sini itu adalah pelayanannya benar-benar bagus banget, karena mereka tuh fasih bahasa Inggris. Jadi kalau kalian misalnya pengen nanya-nanya apa-apa itu gampang. Terus sama mereka tuh helpful dan gercep banget, gesit banget orang-orangnya, ramah-ramah, masih muda-muda juga. Terus tampangnya juga enak-enak buat dilihat.